Yang sebelah sini, shalom. Selamat datang semua pengikut Kristus yang luar biasa. Maaf ya kalau ini memang seadanya, karena ini juga tidak ada rencana. Sebenarnya kita tidak akan mengadakan acara seperti ini, cukup ibadah di gereja, tapi karena satu hal dimana kami tidak bisa di sana, ya kita pindahkan ke sini. Tapi tetap semangat ya buat Tuhan. Amin, amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, selamat datang buat semua, terutama untuk tamu undangan yang juga sudah berkenan hadir untuk bersama-sama mendukung ibadah Natal Gereja Kasih Karunia di tempat ini. Matur nuwun untuk Eyang Endang, Salipi, dan rombongan dari grup Komsel Kemenangan Iman, selamat datang, matur nuwun. Juga untuk saudara-saudara pengikut Kristus di PDUC, juga untuk tiap jemaat Kristus di Gereja GKI Kasih Karunia, juga untuk Bapak Ibu Vero, matur nuwun. Terima kasih buat kedatangannya semua. Dan kita di sini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, bersekutu, menyenangkan Tuhan untuk bersama-sama kita lebih lagi memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada. Kami Kau layakan untuk kami berdiri melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena gagah kuat kami, tetapi semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami di tempat ini, pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu lewat pujian penyembahan di tempat ini, merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kami yang sangat membanggakan kami, yang sangat membanggakan bagi setiap kami, karena kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau rela memberikan anaknya, memberikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami, sehingga kami tidak binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau di surga-Mu yang mulia. Tuhan, mari Bapa mencurahkan kuasa-Mu, urapan tempat ini, melawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka akan mengalami jamahan Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau, Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan firman-Mu pun berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Yesus, mari bersama nyatakan, menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. terjadi di sini. Ibu katakan ku menyembah, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. ku yakin Engkau Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di di tempat sini. ini ya Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari gereja Tuhan saja katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Amin, kami percaya Tuhan. Ku rasakan Yes, kuasa yang tak kuasa-Mu yang bekerja. ku yakin Haleluya. Kau nyata di sini. Haleluya. Kemenangan Amin. terjadi di Sama sini. nyatakan, ku Yakin yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu terbatas, kuasa-Mu yang sanggup melakukan lebih lagi, lebih dari apa yang kami doakan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak dimasyurkan. Yesus, terpujilah nama-Mu dan kami memenuhi tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Sembah dan puji Dia, Sembah
Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Raja Tuhan, katakan sembah. Angkat tinggi di hadapan Tuhan. Yes Lord Jesus, sebab Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan yang terakhir. Engkaulah Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai. Lebih lagi katakan amin. Ini kami yang mengeluarkan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami yang mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang menjadi jaminan kehidupan dan keselamatan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama-Mu Yesus Tuhan, yang sanggup menjamin kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhanku Yesus. Mari semua yang mau lebih lagi senangkan Tuhan, kita mau katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita mau bersorak haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hey. Havenu Shalom Alahim. Bawa berita damai sejahtera. Kita mau menari bagi Tuhan, amin.
kehidupan. Yuk kita lebih lagi semangat buat Tuhan. Yeay. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, gereja Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Ini sorak-sorai umat-Mu Tuhan. Bersuka cita atas kelahiran. Sekali lagi gereja Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya bersama-sama lebih lagi serkan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siapa nama Tuhan kita? Siapa namanya? Yes, terima kasih Tuhan. Monggo yang masih mau tetap berdiri atau mau duduk, saya persilahkan. Kita masuk dalam sharing firman Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang mulia, Engkau yang termulia di atas segalanya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Yohanes 1 ayat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Si Tuhan, sungguh Engkau luar biasa bagi setiap kami, dan kami terus mengiring Engkau sampai kesudahan kami, sampai selamanya. Hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup ini. Menyenangkan dan menyukakan hati, itu kerinduan kami Tuhan. Mari kita bersama satukan hati. Mulia, mulia, semua raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kita memasuki sharing firman Tuhan, kita mau tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau tetap sembah Tuhan dengan pengagungan kita bagi Raja mulia Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik. Kami bersyukur punya Allah yang tidak hanya berada nun jauh di sana, tetapi Allah yang mau turun ke bumi menjadi manusia. Dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika Engkau menjadi manusia, Engkau rela mengosongkan dirimu, mengambil rupa seperti manusia, bahkan rela seperti hamba, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa
setiap umat manusia. Sehingga ketika kami percaya kepadamu Bapa, kami diselamatkan. Kami telah ditebus dari hutang dosa, sehingga kami tidak lagi masuk ke dalam neraka yang kekal, tetapi kami boleh diselamatkan dan mendapatkan anugerah keselamatan hidup yang kekal di surga. Sehingga bagi kami ketika kami percaya kepadamu, masuk surga bukan lagi mudah-mudahan, tetapi ya dan amin. Karena Kau sendiri yang berfirman, Kau sendiri yang menjanjikan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kami bersyukur Bapa. Dan siang hari ini kami memperingati bersukacita akan kehadiran-Mu di bumi. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau bajak setiap tanah hati kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati firman-Mu Bapa. Kami semakin mengerti dan kami melakukan dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bajak setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini siap mendengarkan dan belajar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, engkau yang siap menerima berkat firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk beri kemuliaan pada Tuhan kita, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang paling keras, paling semangat, 1, 2, 3, haleluya. Tas kanan kirimu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaikum. Walaikum shalom. Ya. Jadi sapaan shalom itu bukan hanya berarti di shalom, tapi lengkapnya shalom alaikum. Shalom itu damai sejahtera, alaikum itu turun ke atasmu. Dan menjawabnya wa alaikum shalom. Ya. Jadi itu cuma bahasa, nggak ada agamanya. Itu ya, shalom masuk ke Persia menjadi selam, masuk ke Arab jadi salam, masuk ke Melayu jadi selamat. Jadi shalom, salam, selamat itu sama. Jadi ketika kita mengucapkan selamat pagi itu nilainya sama dengan shalom, sama dengan assalamualaikum. Assalam artinya damai sejahtera, alaikum, alaikem, bahasa Ibraninya alaikem, bahasa Arabnya alaikum, turun ke atasmu. Amin. Alaikem itu artinya kalian, banyak orang. Kalau saya cuma ketemu dengan Bu Ut di jalan, sebetulnya bukan shalom alaikem tapi shalom alaika. Alaika itu satu orang. Jadi balasnya kalau saya cuma satu orang, wa alaika shalom. Ya. Jadi kalau ketemu banyak orang, assalamualaikum. Kalau bertemu hanya satu orang, assalamualaika. Nah, jadi tahu ya. Ya. Ada sukacita? Amin. Ada semangat? Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya hari ini kita tidak berencana untuk perayaan Natal. Jadi kita sebetulnya cuma ibadah. Karena ibadah kami di GKI Mojosongo itu sore hari. Kebetulan yang punya tempat GKI Mojosongo itu mengadakan perayaan Natal dan ulang tahun juga hari ini dan sore hari. Jadi mereka memberitahunya juga agak mendadak.
Pak, kami tanggal 21 sore hari. Gimana Pak? Oh ya enggak apa-apa. Saya cuma tamu kok, masa marah kan gitu kan. Ya kami ibadah padang aja di luar. Nah setelah ibadah padang ada usulan, Pak sekalian ibadah di luar, perayaan Natal sekalian gitu ya. Ya udahlah digabung gitu kan. Sebetulnya cuma kecil-kecilan. Ada usulan lagi, Pak sekalian undang saudara-saudara kita ya gitu ya. Jadi jadilah siang hari ini, sehingga mohon maaf kalau tidak ada persiapan, tidak ada acara yang komplit karena kami cuma mendadak sebetulnya. Tapi kita tahu apapun ketika kita berkumpul Allah hadir. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, siang hari ini kita memperingati Natal tanggal 25 Desember. Gitu ya. Jadi Natal adalah momen atau saat di mana Allah menurunkan firman-Nya. Ingat, menurunkan firman-Nya, nusul ke bumi ini, bukan hanya menjadi kitab suci. Kalau di semua kepercayaan mereka percaya bahwa Allah atau Tuhan yang mereka sembah itu berkata, berfirman melalui nabinya, dan nabinya mencatat di kitab, di kertas. Mula-mula ada kertas kosong ditulisi suaranya Allah tadi, menjadilah kertas suci. Betul? Kertasnya berlembar-lembar dijilid menjadi kitab suci. Bukan kitabnya yang suci, bukan kertasnya yang suci, tetapi karena kertas itu ditulisi suaranya Allah, maka menjadi kertas suci. Nah, di dalam iman Kristen kita percaya bahwa firman itu, suara Allah itu nusul turun ke bumi, bukan menjadi kitab, tetapi dimasukkan, dihembuskan oleh Allah ke dalam rahim perawan Maria. Amin. Sehingga lahirlah sang firman tadi, bukan menjadi kitab yang mati, tetapi menjadi manusia. Sehingga Yesus itu bukan anak Allah secara biologis. Amin. Maka kalau saudara kita di Muslim percaya bahwa Allah itu lam yalid wal lam yulad, artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka itu pun sebetulnya iman yang kita pegang 600 tahun sebelum istilah lam yalid wal lam yulad itu muncul. Kita percaya bahwa Allah itu tidak beranak secara biologis. Amin. Jadi Yesus itu firman, suara Allah ini. Kalau saya ngomong itu keluar suara, tapi karena Allah dibahasakan, kalau orang Solo kromo gitu ya, dikromo inggilkan menjadi firman, atau disebut juga kadang kalam. Maka ada sekolah kalam kudus, artinya firman kudus. Nah, firman itulah yang dititipkan di rahim Maria dan lahir menjadi Yesus. Amin. Sehingga sebutan anak itu bukan mengacu kepada anak hasil hubungan badan antara Allah dengan Maria, tetapi menggambarkan kedekatan. Amin. Contohnya anak sekolah. Emang bapak sekolah punya istri ibu sekolah, lahirlah anak sekolah? Kan enggak. Amin. Anak tangga itu bukan bapak tangga kawin dengan ibu tangga, lahirlah anak tangga.
Tetapi anak tangga itu menyatakan bahwa itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tangga itu. Amin. Ya, seperti itu. Sehingga siang hari ini kita akan memperingati hadirnya Sang Juru Selamat manusia. Kita baca di dalam Matius 1 yang bawa Alkitab. Kita baca Matius 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 ya. Oleh karena itu ketika firman tadi turun menjadi anak, menjadi manusia, maka seperti yang tertulis di kaos kita masing-masing, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Yang duduk di belakangnya bisa membaca bareng-bareng yang tertulis di punggung depannya. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, dan firman itu menjadi manusia. Dan oh sudah, berhenti sampai di situ. Ya, dan firman itu menjadi manusia. Nah, bahasa Yunaninya, bahasa kitab aslinya ditulis an art and a logos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos. Nah, jadi pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Ketika Allah ada, ya pasti dia punya firman. Nggak mungkin ada masa waktu Allah nggak punya firman. Artinya Allah bisu, nggak bisa. Allah punya suara gitu ya. Dan suara itulah Allah itu sendiri. Suara itu memanifestasikan kita sendiri. Contohnya kalau siapa ya? Kalau Mas Haris saja wes gitu ya. Mas Haris kalau nyuwun sewu ya. Mas Haris kalau menjelek-jelekan presiden kita misalkan, Pak Prabowo misalkan, ada yang rekam, dilaporkan ke Pak Prabowo, ditangkap nggak? Ditangkap. Bisa nggak Mas Haris berkilah, loh Pak itu kan rekaman suara saya, bukan saya. Nggak bisa. Suaranya Mas Haris itu ya Mas Haris itu. Amin. Amin. Ya. Oke, kita baca Matius 1 ayat 21 sampai yang ke 23. Ia akan melahirkan, ya, kita baca bareng-bareng ya. Yang ganjil kaum pria, yang genap kaum ibu. Yang 23 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman, merenungkannya dan melakukannya. Amin. Tos kanan kirimu, ayo lakukan firman. Ya. Nah Bapak Ibu, pembacaan kita siang hari ini, kita akan belajar gitu ya, konteks budaya pada saat firman ini muncul. Firman ini muncul 2000 tahun yang lalu ketika Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung sang firman. Amin. Tetapi sebetulnya janji ini sudah pernah diucapkan
disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui nabinya, yaitu Nabi Yesaya, pada 700 tahun yang sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi kalau ditahunkan sekarang 2500 tambah 700, sekitar 3200 tahun yang lalu itu sudah dimunculkan. Kita baca di dalam kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ya. Ayo semua yang bawa Alkitab dibuka. Karena saya tekankan terus Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang Kristen kalau nggak pernah baca Alkitab, kekristenannya ditanda tanya besar. Betul nggak dia percaya pada Tuhan Yesus? Jadi orang Kristen nggak pernah baca firman sampai katam, sampai tamat, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kekristenannya harus jadi tanda tanya besar. Apakah dia benar-benar cinta Yesus? Amin. Siapa di sini yang cinta Yesus? Angkat tangannya. Yang gak cinta gak usah. Kalau saya sih, saya pengen dicintai oleh Tuhan Yesus. Karena kalau saya gak dicintai Tuhan Yesus, saya masuk neraka. Amin. Masuk surga bukan karena jadi Kristen. Kekristenan tidak jaminan masuk surga, tetapi masuk surga karena cinta Tuhan Yesus dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Matius 7 mengatakan apa? Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan itu artinya siapa itu? Orang Kristen. Kalau ditanya percaya Yesus, yes, percaya. Tapi ketika meninggal sampai di sana teriak Tuhan, Tuhan. Jawaban Yesus apa? Aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak dikenal? Karena nggak cinta Yesus secara 100%. Betul? Dulu Pak Joko ketika berpacaran dengan Nyonya Joko, kira-kira surat-suratan nggak? Oh enggak, langsung tembung. Oh. Siapa yang sini dulu waktu pacaran sering surat-suratan? Jujur. Ya. Kalau baca suratnya kekasih kita senang. Kalau suratnya sedang surat yang menyenangkan, kira-kira disobek-sobek atau disimpan? Dibaca ulang atau nggak pernah dibaca? Dibaca ulang-ulang. Loh, saya nikah, saya pacaran 1 kali dalam seumur hidup dan dia pacar saya. Saya pacaran cuma 10 tahun. Saya di Bandung, dia di Solo. Belum ada WhatsApp, tulis surat. Ketika sampai ke Bandung, gitu kan, Pak Pos masuk ke halaman itu, saya langsung nyanyi, Pak Pos membawa berita dari yang ku damba, gitu ya, 1, 2 dan 3, ku mulai membaca. Loh, itu lagunya Vina Panduwinata. Itu kan seneng, Pak Pos datang aja seneng. Belum nerima suratnya, belum buka, seneng rasanya. Loh, Alkitab itu surat cintanya Tuhan kepada kita.
Kalau kita merasa aku ini kekasihnya Tuhan tapi nggak senang baca firman-Nya, saya bilang pret. Kita bukan kekasihnya Tuhan. Klaim aja, klaim sepihak kita. Aku cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, tapi tak mau baca firman-Nya. Ketika kita cinta Yesus, kita harus suka baca firman. Amin. Pulang dari sini yang belum pernah baca firman, kalaupun baca firman diloncat-loncat, gak pernah sampai tamat, mulai baca firman. Sehari 1 fatsal monggo, sehari 3 fatsal monggo, tapi rutin lakukan sampai kata, sampai tamat. Puji Tuhan, saya sama istri sudah 22 tamat. Ini pembacaan 23. Harus diulang-ulang. Amin. Tos kanan kirimu harus diulang-ulang. Ya, Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Yesaya 7 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah Bapak Ibu, 3200 tahun yang lalu Allah sudah menjanjikan bahwa aku akan memberikan penolong, juru selamat lewat perempuan yang mengandung, dan kau akan menamai dia Immanuel. 700 tahun kemudian di hadapan perawan Maria, malaikat berkata, engkau akan mengandung dan kau harus menamai dia Immanuel. Amin. Nah, Immanuel itu terdiri dari 2 kata Bapak Ibu. Itu bahasa Ibrani, terdiri dari 2 kata, El, terakhirnya Immanuel, El. Itu ya, El. El ini artinya Allah, dari kata Elohim. Amin. Elohim, kalau tunggalnya Eloah. Eloah itu masuk ke bangsa Persia menjadi Elah. Bahasa Aramnya Elah. Elah masuk ke bahasa Arab menjadi Allah. Amin. Ya, jadi cuma korespondensi fonetik bahasa karena pengaruh lidah. Nama Daud, nama aslinya siapa? David. Nama aslinya di Israel sana David. Masuk ke Indonesia, masuk ke Inggris, baca A di depan nggak bisa, jadilah David. David masuk ke Indonesia, David masuk ke Indonesia, lidah orang Indonesia nggak bisa, jadilah Daud. Daud masuk ke Solo, nggak bisa lidah Solo, kaku. Daud nggak bisa Pak, bisanya Daud. Walaupun katanya berbeda, apakah itu orang yang berbeda? Tidak. David dengan Daud itu sama. Amin. Abraham itu nama Israelnya Abraham, gitu ya. Masuk ke Arab jadi Ibrahim. Seperti itu. Jadi nama itu tergantung lidahnya. Maka Immanuel itu dari kata El. El itu dari kata Elohim, Allah. Dan kata yang kedua Immanu. Immanu itu artinya ada di dalam kita. Sehingga Immanuel itu artinya Allah yang maha besar, maha kuasa, yang maha kudus, itu mau tinggal di dalam kita. Amin.
Tetapi ketika kita belajar di konteks Yesaya 7 ayat 14 tadi, itu ceritanya apa Bapak Ibu? Itu ceritanya Raja Ahaz itu mau diserang oleh Raja Israel. Israel itu pecah jadi dua kerajaan. Kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Itu ya, yang sekarang dikenal jadi Yahudi. Gitu ya. Nah, Yehuda itu mau diserang oleh Israel. Israel minta teman bolo namanya Raja Aram. Gitu ya. Sehingga ketika dikeroyok sama dua kerajaan, Ahaz ketakutan. Nah, ketika Ahaz ketakutan, Allah memanggil nabinya Yesaya. Yesaya ngomong ke Ahaz, jangan takut, karena aku memberi janji bahwa nanti seorang wanita akan melahirkan dan disebut Immanuel. Tapi ternyata Raja Ahaz nggak nurut, karena Raja Ahaz ngomong gini, Immanuel, Allah besertaku, tapi mana buktinya? Nggak ada buktinya, pertolongannya nggak ada kok. Ya mending aku cari teman supaya aku juga ada bolonya. Maka Ahaz mencari bolo Raja Asyur, gitu ya, Tiglat-Pileser. Tetapi akibatnya apa? Ketika Ahaz berteman dengan Raja Asyur, maka akhirnya Ahaz menyembah dewanya Raja Asyur. Sehingga nanti Ahaz jatuh dalam dosa, hidupnya hancur, kerajaannya hancur, dijajah sama Asyur. Habis semuanya. Nah Bapak Ibu, itu juga yang terjadi ketika Allah menjanjikan, aku adalah Immanuel kepada kamu. Bapak Ibu, selama ini kita salah diajari oleh gereja. Immanuel itu menjadikan janji bahwa kita ini jadi nyaman hidup kita. Betul nggak? Selama ini diajari gitu nggak? Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah ada di dalamku, yang sakit pasti sembuh, hutang pasti lunas, masalah pasti selesai. Padahal ketika kita baca di Yesaya itu, ketika Allah menjanjikan aku adalah Immanuel, Allah tidak datang seperti Superman, bawa bala tentara surga banyak sekali terus maju perang, Aram sama Israel dihancurkan. Enggak seperti itu cara kerja Allah. Ketika Allah berjanji aku menyertai kamu, seolah-olah nggak ada kejadian apapun. Allah cuma memberi damai sejahtera dalam hati kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, banyak sekarang gereja-gereja yang mengajarkan bahwa kalau Allah ada di pihak kita, pasti Tuhan akan tolong. Kita muncul keluar sebagai apa? Lebih dari pemenang. Kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Kita pasti akan diberkati double porsi, lompatan keuangan, apalagi mujizat yang tidak masuk akal. Nah Bapak Ibu, Immanuel itu artinya Allah datang untuk mengoreksi hidup kita. Bukan Allah datang untuk membuat nyaman kita. Bukan Allah datang untuk membuat sukses kita secara dunia. Bukan Allah yang datang untuk menjawab segala keinginan kita. Tetapi Immanuel, Allah datang untuk mengoreksi hidup kita. Amin. Yang dulunya suka berzina, ketika Allah datang, maka Allah akan mengoreksi hidupmu. Jangan berzina lagi. Ketika kita suka mencuri, maka Immanuel, Allah datang
dalam hidup kita untuk mengoreksi. Kamu jangan mencuri lagi. Ketika kita sering ngomong kotor, maka Immanuel Allah datang dalam hidupmu, maka Allah akan berkata, jaga lidahmu. Ketika kita nggak taat aturan, ke mana-mana naik motor tanpa helm, maka ketika Immanuel Allah datang, maka Allah akan berkata, ayo jadi anak Tuhan, harus taat. Kalau yang kelihatan aja nggak taat, apalagi yang dengan yang nggak kelihatan. Itu maksud Immanuel, dikoreksi hidup kita. Tetapi apa yang diceritakan oleh gereja-gereja sekarang? Ketika Allah ada di dalam hidup kita, itu kan, saya dulu dicekoki pikiran saya dengan analogi yang seperti ini. Kelihatannya benar tapi ngawur sekali. Kita ini anak Allah, betul nggak? Bapak kita siapa? Allah. Kaya nggak? Maha kaya. Kalau maha kaya, anaknya harusnya kaya. Pernah dengar seperti itu? Kalau seorang konglomerat nggak mungkin punya anak, ngomong bapaknya ngomong ke anaknya, nak kamu jadi tukang becak aja nggak apa-apa. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Akhirnya di otak saya tersimpan bahwa aku ini anak Allah, Allahku maha kaya, aku pasti kaya. Itu yang merusak pikiran dan iman Kristen. Bapak Ibu, Allah tidak pernah menjanjikan kekayaan dunia. Hanya ada satu pribadi yang ngomong gini, ikutlah aku, maka kekayaan dunia akan aku berikan kepadamu. Siapa yang ngomong gitu? Setan. Nanti baca di sendiri di Lukas 4 ayat yang ke-6. Setan. Yesus tidak pernah ngomong, ikutlah aku maka aku akan berikan kekayaan berlimpah-limpah. Nggak pernah. Bahkan Yesus ngomong apa? Siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib, sangkal diri. Apa artinya pikul salib? Mati. Siap mati. Nggak pernah Allah janjikan dapat kekayaan. Nggak pernah Allah menjanjikan kesembuhan. Bapak Ibu, saya tekankan lagi, bukan berarti ikut Kristen, jadi Kristen harus nggak punya apa-apa. Nggak juga. Kekayaan itu artinya common grace. Siapa yang di sini namanya Grace? Ada nggak? Nggak ada. Karunia. Common grace itu artinya karunia umum. Jadi bukan hanya kepada orang Kristen, orang non Kristen pun kalau kerjanya rajin, kira-kira bisa kaya nggak? Bisa. Sama seperti udara ini udara ini common grace. Artinya orang percaya dengan orang tidak percaya pun sama-sama diberi udara. Amin. Tapi Allah tidak pernah menjanjikan kekayaan. Ingat, beda loh ya menjanjikan. Allah tidak pernah menjanjikan kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu sering diklaim. Tuhan luka bilur di kayu salib itu untuk menyembuhkan aku. Itu bukan kesembuhan jasmani, Bapak Ibu. Itu kesembuhan apa? Kesembuhan apa? Dari dosa. Kalau kita baca bahasa Yunaninya, IATT. Nah, kita akan tahu. Makanya kita nanti akan beri pelajaran bahasa Yunani. Ya. Jadi kita ngerti, gitu ya. Allah tidak pernah menjanjikan kesembuhan secara fisik. Yang dia janjikan kesembuhan secara rohani, sembuh dari dosa. Bapak Ibu, ada konsekuensi yang mengerikan kalau itu kesembuhan fisik. Dikatakan janji Tuhan itu ya dan amin, atau kadang-kadang ditepati, kadang-kadang enggak.
Janji Tuhan itu ya dan amin. Allah itu setia. Kalau sudah berjanji pasti akan menepati. Nggak mungkin kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Enggak. Kalau Allah berjanji pasti akan ditepati. Nah, kalau oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, itu sembuh secara fisik, berarti konsekuensinya orang Kristen nggak boleh ada yang sakit. Di sini ada yang sakit nggak? Sakit darah tinggi, diabetes. Nah, banyak juga orang sakit. Berarti gimana dong janjinya Tuhan? Kok di tubuhku nggak terjadi? Kalau janji harus terjadi. Itu sifat Allah. Tapi kalau yang disembuhkan itu sakit dosa, yes. Semua orang ketika percaya pada Yesus, Tuhan aku percaya padamu, detik itu juga sakit dosanya sembuh. Tuhan gak pernah mengatakan gini, yo suka-suka aku toh, kamu mau tak sembuhkan dosanya atau enggak, terserah aku. Kamu kurang ganteng sih, enggak tak sembuhkan. Enggak. Amin. Ketika kita percaya pada Yesus, kita langsung sembuh dosa, sakit dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Immanuel, siang hari ini kita harus mengerti bahwa Immanuel itu bukan janji untuk membuat kita nyaman, untuk membuat kita senang, untuk membuat kita ini dipuaskan keinginan kita. Bukan. Immanuel adalah saat di mana Allah hadir dalam hidup kita untuk mengkoreksi, untuk membentuk kita, untuk menghancurkan ego kita, untuk menghancurkan kedagingan kita, sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Natal sejatinya bukan acara saat untuk berhura-hura. Natal itu bukan terus bersenang-senang. Karena sejatinya kalau kita ngerayain Natal, yang senang siapa? Halo? Yang senang kita apa Tuhan Yesus? Jujur. Apalagi kalau dapat door prize. Betul nggak? Natal prize 5 juta. Waduh, senengnya minta ampun. Padahal Natal adalah momen saat di mana kita ini merenungkan Natal 2000 tahun yang lalu Yesus hadir. Akan ada Natal yang kedua, Yesus hadir yang kedua sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim. Ketika kita merayakan Natal, sebetulnya kita merenungkan kegembiraan manusia ditebus dosanya 2000 tahun yang lalu, tetapi kita juga merenung, Tuhan, apakah hidupku ini siap kalau Engkau hadir lagi yang kedua kalinya? Apakah aku pasti masuk surga? Apakah aku benar-benar mengasihi Engkau? Nah, Natal adalah saat kita menangis di hadapan Tuhan, karena kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku ini manusia berdosa. Aku masih lemah, aku butuh Engkau, aku butuh pertolonganmu, aku butuh belas kasih-Mu. Bukan hura-hura, yes dapat door prize, yes bisa pakai seragam warna-warni. No. Amin. Tetapi Natal memberi damai kepada umat manusia yang jiwanya gundah gulana. Immanuel memberi ketenangan di dalam hati manusia yang merindukan, apakah aku ini besok mati masuk surga? Allah menjawab, akulah Immanuel. Aku yang menebus kamu, engkau pasti masuk surga. Asalkan engkau mengubah cara hidupmu serupa dengan aku.
Amin. Nah, seperti Anita dulu juga bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia kecelakaan koma 3 hari, dia dengar suara untuk percaya kepada Yesus. Dan Anita ketika kami layani, dia datang kepada saya. Dia ngomong, "Om, saya takut kalau aku nanti meninggal, aku masuk surga apa masuk neraka." Setiap orang yang tidak punya Yesus, pasti dalam hati kecilnya akan ada ketakutan. Besok kalau aku mati masuk surga atau masuk neraka. Pasti. Tapi setiap orang yang percaya pada Yesus, dia bisa tersenyum lega. Karena Immanuel, Allah ada dalam hidupku, Allah ada dalam tubuhku untuk menebus aku, sehingga aku pasti masuk surga. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar akan arti Immanuel, Allah yang tidak ada nun jauh di sana, sehingga kami harus berteriak memanggil Engkau. Tetapi Immanuel, Allah yang tinggal di dalam hati setiap kami, sehingga ketika Engkau ada di dalam setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang setiap saat, setiap waktu boleh datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami. Tidak perlu dibatasi oleh jam dan waktu, tetapi kami datang ke hadapan-Mu setiap saat, setiap waktu, karena Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur Natal ini, biarlah kami menjadi seperti Engkau yang lahir di dunia. Biarlah kami juga lahir baru, pemikiran kami menjadi baru. Immanuel, Allah yang ada dalam hati kami untuk menuntun kami, supaya kami benar-benar beriman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi anak-anak-Mu di tempat ini memiliki Roh Kudus yang tanpa batas. Roh Kudus yang akan menjamah, menuntun, mendidik anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga sepulang kami dari tempat ini, kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Semua mau terus menjadi pelaku firman. Amin ya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Untuk saat ini kita mau persiapkan persembahan yang terbaik. Yang bertugas persembahan, saya persilakan untuk mempersiapkan. Kita mau mencoba satu lagu, Sungguh Ku Bangga. Oke. Kita memberikan yang terbaik dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Mari bersama kita nyanyikan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikutkan harapan.
Ya, kayak ini monggo. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang hari Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini, kiranya ibadah ini dapat membawa kami untuk kami menjadi pengikut Kristus yang berkarakter Kristus. Kami terima kasih Tuhan atas firman. Biarkanlah firman ini akan dapat kami praktekkan dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan persembahan yang telah kami berikan, kiranya tangan-tangan yang telah memberikan ini Engkau senantiasa memberkati, dan biarkanlah setiap persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, punyalah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ada persembahan pujian ya? Oh ya. Untuk ibu-ibu yang mau memberikan persembahan pujian, monggo ke depan, kita mau bersama-sama memberikan persembahan pujian buat Tuhan.
Puji Tuhan. Ya. Ya. Saya tambah sedikit. Bapak Ibu, kadang kita kalau di perayaan ataupun di ibadah kita sering ngomong gini, hadirat Tuhan nggak kerasa ya. Sering nggak? Sering nggak? Hadirat Tuhan nggak kerasa ya. Padahal hadirat Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Di mana-mana. Allah Maha hadir, omnipresent. Allah hadir di pasar, di rumah sakit, di tempat prostitusi. Allah hadir nggak? Hadir. Tapi kita kadang merasakan hadirat Allah itu dengan rasa gering-gering, gering-geringan. Itu emosi jiwa. Saya belajar ketika kesadaran itu muncul, saya mau ibadah di gereja yang pakai liturgi buku pun saya bisa nangis di situ. Karena saya tahu bahwa Allah hadir dalam hati saya. Bahkan ketika saya di kampung, ketika saya cuma menyebut Bapa, Engkau baik, itu sudah meneteskan air mata. Amin. Oleh karena itu Allah hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Jangan pernah lagi mengatakan ibadahnya kering ya, nggak ada hadirat Tuhan. Itu karena kita saja yang nggak bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, terakhir pengumuman. Bapak Ibu, seperti janji saya, hari ini ada pengumuman lomba, gitu ya. Cuma bukunya tadi ketinggalan di rumah, jadi nilai-nilainya saya nggak hafal, cuma saya hafal urutannya. Saya tulis secara mendadak ini tadi, gitu ya. Nah, untuk lomba WL kemarin ada 10 peserta. Saya mulai dari harapan ketiga. Harapan ketiga dengan nilai lupa. Harapan ketiga ada pada Bu Upi. Oke. Harapan kedua Pak Edika. Harapan pertama Pak Joko. Juara ketiga Bu Dewi. Juara kedua Mas Riki. Juara pertama Bu Heni. Silakan maju ke depan. Yang saya sebut tadi. Ya. Yang tidak tadi tetap dapat hadiah. Mbak Nina, Bu Mirna, Anita, Bu Urami, silakan maju ke depan semua. Urut ya, urut. Juara satu dari mana? Dari mana? Juara satu dari. Ya. Ya, silakan. Juara satu dari sini. Bapak Ibu, kita semua belajar di tempat ini. Amin. Ya. Saya katakan tadi bahwa Yesus tidak terkagum-kagum dengan performa kita, pelayanan kita, tetapi Dia tergila-gila dengan pertumbuhan karakter kita. Yesus sangat senang, sangat bersukacita ketika karakter kita semakin hari semakin baik. Bukan karena kita pelayanan, rajin pelayanan. Oleh karena itu jemaat semua didorong, jemaat semua bisa berpelayanan.
nanti akan jadikan WL, jadikan pengkhotbah semuanya. Tetapi jauh di atas itu adalah pertumbuhan karakter Bapak Ibu semuanya. Jangan bangga dengan hadiahnya, tetapi banggalah kalau ketika kita karakter sudah berubah, semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Silakan Bu. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada lagi, oh nggak difoto tadi? Ya nanti bareng-bareng. Lomba terakhir, lomba khotbah. Ya, ini calon pengkhotbah kita yang luar biasa. Ya, juara harapan ketiga Ibu Nina. Juara harapan kedua Mbak Heni. Juara harapan ke-1 Bu Dewi. Juara 3 Bu Utami. Juara 2 Pak Eka. Dan juara pertama Mas Daki. Untuk Bu Meka, Anita, Bu Uti maju lagi ke depan. Yang satu Mas. Terima kasih. Sama yang tadi juara WL, atau ini foto dulu yang tolong yang punya HP bisa beli foto. Bisa foto kan? Nanti dikirim ke ada bawa HP. Oh ada. Nanti yang WL maju lagi, maju lagi sama hadiah. Yang WL. Pak Joko. Yang tadi yang WL yang dapat berapa? Siapa tadi? Yang tadi Pak Nika. Oh iya. Semangat. Ya. Ya. Ada bagi yang menang ada pesan gembala nanti dijajake ya. Ya Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Ada lagi pengumuman? Ya, silakan. Salam saudara-saudara. Setelah ini nanti kita acara makan. Setelah acara makan kita tukar kado ya. Jadi nanti yang sudah membawa kado akan diminta untuk ngambil satu kertas. Nanti di dalamnya ada angka. Nah nanti kalau angka itu ternyata kadonya sendiri, bisa tukeran dengan yang lain yang tidak kadonya sendiri, gitu ya. Jadi nanti kita acara makan dulu. Setelah acara makan baru kita acara tukar kado ya. Gitu. Terima kasih. Oh iya, jadi nanti penukarannya ke panitia ya. Jadi nanti panitia akan muter, ngasihkan
gulungan kertas, nanti ngambil satu, setelah itu dibuka. Nah, nanti ditukarkan ke panitia yang ada di pojok tadi waktu memberikan kado. Setelah itu ternyata waktu ditukar, loh kok kuwi kadoku dewe ya gitu lah. Nanti boleh tukar yang lain, yang bukan kadonya sendiri ya. Gitu. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada lagi? Pengumuman? Tidak? Ya. Besok PDOC hari Rabu tetap ada. Kita akan malam Natal di Markas jam 7 sore. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya seluruh muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh karakternya seperti Kristus. Menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya, bukan hanya untuk memuaskan keinginan duniawimu, tetapi engkau terpanggil untuk menjadi alatnya Tuhan, memberitakan firman Tuhan ke semua orang, menjadi saksi Tuhan, baik bagi keluargamu, baik bagi rekan kerjamu, baik bagi tetangga, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita katakan amin. Selamat Natal.